apapun yang harus dilakukan oleh setiap muslim itu adalah menyatakan keberpihakan kepada kebenaran. Itu wajib untuk kita miliki. Itu namanya al-wala' wal bara' di dalam Islam. Saya akan mengajak antum untuk melihat konteks sejarah. Pernah terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia. Sampai Allah turunkan surat Ar-Rum. Saat itu Allah menyatakan keberpihakan. Al-Quran itu menyatakan keberpihakan itu kepada Romawi. Padahal konteksnya Romawi itu ahlul kitab, Persia itu musyrikun. Dua-duanya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dua-duanya itu konteksnya fi nari jahannam, berada di dalam neraka. Tapi kenapa saat itu Quran menyatakan keberpihakan kepada Romawi? Ya karena Romawi itu ahlul kitab, lebih dekat kepada kultur Islam walaupun tetap mereka adalah kafir. Dan kemudian kita mendapati Romawi kalah pertama kali dalam peperangan, kemudian sampai dimenangkan oleh Allah, dan itu tepat bersamaan dengan menangnya kaum muslimin dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang ingin saya sampaikan adalah menyatakan keberpihakan kepada kebenaran itu wajib. Apapun itu yang sedang kita jalani, maka kita harus melihat yang lebih dekat kepada kebenaran yang mana. Walaupun kita tentunya sepakat bahwasanya demokrasi bukan dari Islam. Islam memiliki cara sendiri dan tidak usah untuk dibenturkan. Karena apa? Tidak akan pernah sama syura dengan kemudian demokrasi. Tapi dalam konteksnya ketika hari ini kita mendapati ada komponen-komponen yang sedang ada di panggung, pastikan bahwasanya kita memberikan keberpihakan kepada yang dekat dengan kebenaran walaupun belum menjamin 100% kebenaran itu. Lah proses menyatakan keberpihakan kepada kebenaran itu, maka kita harus paham perlu kaidah yang benar. Jangan sampai kemudian mencela fisik, jangan sampai menghujat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun ketika menyatakan keberpihakan kepada wahyu tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar. Kebenaran itu sudah kokoh akhi, tidak usah antum tambah-tambahin dengan kata-kata kasar. Sampaikan kebenaran sesuai dengan konteksnya. Siapa yang melakukan kedoliman kepada muslimin, siapa yang mereka lebih dekat kepada kaum muslimin, itu harus jujur kita lihat. Harus kemudian betul-betul kita perhatikan. Dan kalau kita sudah menyatakan keberpihakan, pastikan bahwasanya proses yang kita lakukan adalah proses yang tidak melanggar koridor-koridor syariat. Memanggil dengan panggilan-panggilan binatang, ditinggalkan itu. Tidak usah dijelaskan itu, orang pun juga sudah tahu. Bahwasanya sifat-sifat kebatilan itu selalu memiliki sifat-sifat yang rapuh dan sifat-sifat yang tercela. Sampaikan kebenaran, karena setiap kebenaran itu sudah kokoh pada setiap fondasinya dan kata-kata yang dipilih. Dan tidak usah kita jatuh kepada perkara-perkara menghujat dan mencela secara berlebihan. Kalau kemudian kita menyatakan keberpihakan dalam konteks umumnya, bukan dalam perpres saja. Hindari perkara yang kemudian bisa menjauhkan orang dari hidayah dan menjauhkan orang dari kebenaran. Jangan sampai orang itu ketika kita terlalu berlebihan menyikapi, akhirnya dia menjadi orang yang dipeluk sama setan. Jangan membantu setan untuk menjerumuskan saudara kita kepada kesalahan yang lebih parah. Jelaskan saja kesalahannya, jelaskan saja kekurangannya dan kebatilannya. Menjelaskan dengan perkara yang ma'ruf itu bisa menjadi pintu hidayah dia di masa besok atau lusa. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang keras, hatinya manusia itu kayak gelas-gelas kaca. Sekalinya kamu kata-kata keras, kamu pecahkan itu kemudian. Akhirnya dia tidak akan pernah berminat untuk mengimani kebenaran yang kita yakini disebabkan karena kita tidak layak untuk diikuti karena kata-kata yang kita miliki. Saya yakin kebenaran itu tidak usah dengan kata-kata kasar pun sudah memiliki fondasi yang paling kuat. Susah untuk dibantah itu kebenaran. Kenapa kebatilan itu disebut zahuk? Innal batila kana zahuqa. Zahuk itu sesuatu yang tidak punya fondasi, itu zahuk. Kalau al-haq dia fondasinya kuat. Dan tidak usah kemudian kita ikut-ikutan untuk menghujat dan mencela. Tapi menyatakan keberpihakan. Mana yang lebih dekat kepada kaum muslimin, maka itu wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Tapi ingat, Islam punya cara dan metode yang sudah sempurna. Dan itu harus kita yakini pula. Bahwasanya ini adalah perkara yang sifatnya darurah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami.